kita melaksanakan aja dengan uh, suatu kerendahan hati yang tulus, ikhlas, dan jujur di hadapan Tuhan. Kita saling mendengarkan dengan baik tanpa mempunyai sesuatu pemikiran untuk menghakimi atau memberikan label sesuatu. Karena saya yakin dari kesaksian yang akan kita dengar itu akan memberikan motivasi yang indah bagi kita masing-masing. Untuk menghemat waktu, monggo Bu Vera dimulai. Kami sudah rindu nih dengan Bu Vera ini dan Bu Lina. Temanya sabar menanti waktunya Tuhan. Ada nggak pengalaman sharing? Ya. Kalau bersharing tentang sabar menanti waktunya Tuhan, mungkin banyak ya. Tapi bagaimana kalau dikatakan itu satu persatu dikatakan, mungkin terlalu banyak ya Mbak. Tapi yang terpikir aja yang ini untuk menambah iman teman-teman, sahabat-sahabat semua di sini. Karena kalau pengalaman yang artinya yang sangat besar gitu, kayaknya susah mengatakannya gitu. Gimana ya? Atau saya nyusul aja ya Mbak? Ini aja ya Pak Tejo, kita minta Bu Ina dulu, nanti balik lagi Bu Pera gitu ya. Gimana Bu Pera? Ya, Grogi, disuruh duluan ya. Gimana Bu? Bu Ina, Bu Pera mau ini mendengar Bu Ina dulu deh, baru ini. Dia grogi. Tahu nggak grogi Bu Ina? Bu Pera kita serupa. Kita sama Bu Pera. Aku tidak punya kisah untuk dibahagikan karena terlalu banyak yang kejutan yang terjadi sehingga lupa peristiwa yang mana satu. Yang diingat aja, yang simpel aja. Tuhan bekerja mau lewat peristiwa besar maupun peristiwa kecil, nggak apa-apa. Nggak ada Bu Vera, kita terbuka, kita semuanya ingin mendengarkan karena tiap-tiap sharing dari Anda semua itu pasti ada yang menguatkan satu sama yang lain. Jadi percayalah, kita bersama dengan Tuhan, kesabaran Tuhan ada di dalam diri. Baik Bu, saya sambung boleh? Sambung? Ya, silakan Bu Ina. Oke. Satu hal yang pasti yang telah terjadi dan benar-benar terjadi di saat menanti doa dikabulkan, satu penantian yang penuh sabar adalah hal di mana suami saya kembali ke pangkuan pada waktu yang tepat. Itu adalah satu penantian yang pasti di mana Tuhan mendengarkan doa tentang kesabaran kita menanti jawaban dari Tuhan. Setiap hari saya tidak mengharapkan penantian saya itu berakhir karena setiap hari saya masih mengharapkan Tuhan memberikan yang terbaik, baik dari kesehatan, pertemukan orang-orang yang baik, diperlakukan dengan baik, dan dengar, bisa dengar tak Bu? Yang tadi nggak kedengaran, tadi sinyalnya kurang bagus. Ini baru kedengaran. Yang itu? Sharingnya tidak kedengaran.
Tidak kedengaran. Sharing, iya, sharingnya tidak kedengaran. Coba sekarang sharing lagi, Bu. Kita menunggu. Aduh. Ya. Oke, ulang suara. Dengar, Bu? Dengar? Dengar. Oke. Dengar. Oke. Saya ulangi. Satu hal yang benar-benar terjadi dan terjawab dalam hidup saya ialah saat suami saya kembali ke pangkuan. Dan itu saya percaya bahwa setiap kesabaran kita tidak akan berakhir dengan sia-sia. Tuhan pasti mendengar dan mengabulkannya pada saat yang baik baginya. Dan yang pasti bukan hal itu saja yang terjadi pada setiap hari. Saya masih mengharapkan Tuhan memberikan yang terbaik, baik dari kesehatan, dipertemukan orang-orang yang baik, diperlakukan dengan baik, dan saya yakin hal itu pasti terjadi bagi kita dan semua orang. Sekian. Dengar, Bu? Jelas? Jelas sekali, yang ini jelas sekali. Oke, makasih Bu, sekian sharing. Terima kasih banyak Bu Wina. Pak Tejo? Oke, terima kasih Bu Wina. Ini memberikan kerinduan kita yang lama tidak mendengarkan Bu Wina ini. Oke, kita lanjut ya Bu Monik untuk pembahasan pertanyaan tugas 8, 9, 10 ya. Itu Bu Pera siap-siap mau sharing tuh. Dia udah dengerin Bu Wina. Bu Pera sudah siap-siap. Nanti penutup aja Mbak, penutup. Hah? Oh ya. Penutup. Sekarang aja. Nanti penutup sinyalnya hilang lagi. Hanya kita berdua Bu Pera. Hanya kita berdua. Silakan Bu Pera. Karena sudah setahun tidak hadir, jadi rasanya sudah. Kita ingin mendengar ceritamu Bu Pera. Setahun. Lebih lama sih. 2023 belum ada bertemu soal baru kali ini. Jadi agak grogi. Jangan grogi. Kalau grogi tutup mata. Yang penting bicara. Grogi itu apa? Grogi? Nggak tahu ya? Grogi. Nggak tahu ya? Nggak tahu. Ayo grogi apa tuh? Nervous ya? Nervous nengok Bu Wina. Oke. Jadi harus nggak bisa lari lagi Bu Pera, nggak bisa lari lagi. Kalau seperti cerita Bu Wina tadi, untuk spesifik kali seperti itu kayaknya saya tidak punya cerita. Mungkin saya tidak bisa memberikan satu sharing pengalaman yang sungguh spesifik seperti itu. Tapi kalau memang mengatakan kalau sabar waktunya menanti waktunya Tuhan itu, tentu saja di dalam segala hal di dalam keseharian kita juga memang itu sangat dibutuhkan, karena kita sadari bahwa kita manusia kan hanya berencana. Jadi ketika segala perencanaan pun kita susun, kita atur sedemikian, tapi menunggu hasil itu kan tetap kita harus sabar, karena pasti rencana Tuhan yang terbaik, seperti itu kira-kira. Jadi kalau pengalaman yang seperti itu bagi saya pribadi yang sering sudah saya alami, terutama di dalam sekolah anak-anak, begitulah kira-kira. Jadi ketika kita orang tua mengharap seperti ini, tetapi mereka bukan seperti itu, jadi di situ kita hanya mampu berdoa supaya yang terbaik yang diberikan Tuhan, karena kita berencana seperti ini, kemauan mereka belum tentu seperti itu. Jadi ketika kita berdoa meminta kepada Tuhan, ya semoga dalam apapun yang kita dapat hasil itu, kita tidak kecewa dan kita tidak merasa kita tidak merasa kita tidak ditinggalkan seperti itu, kita tidak dipedulikan gitu, tapi pasti yang terbaik lah yang diberikan, begitu kira-kira.
spesifik ya Mbak. Nggak apa-apa, sedapatnya juga udah bagus. Iya, Cuma di sini kita mendengar ada kekuatan doa, ya. Iya, karena kalau saya pribadi lah contohnya, ketika anak-anak dulu SMA begitu, kalau mendengar pergaulan yang gimana ya, pergaulan yang tidak baik, kan banyak di media, misalnya pergaulan bebas atau narkoba atau apa begitu. Nah, kalau di situ memang selalu karena rentan-rentannya gitu kan. Jadi kalau di situ memang udahlah, tidak ada kata lain selain hanya berdoalah, jauh-jauhlah semua pergaulan seperti itu. Karena ketika kita mengatakan kepada anak-anak satu hal, bahkan dia lebih tahu apa yang kita katakan. Ketika kita melarang satu hal, dia kadang memberi argumen yang mengatakan dia tidak seperti itu. Jadi kalau kita terlalu mendikte, dia malah protes, dia malah berontak. Jadi kalau udah di situ kita harus pandai-pandai tarik ulur, karena masa-masa puber itu kan. Jadi setiap sebelum berkata-kata, Tuhan bantulah supaya percakapan ini jangan menjadi memicu bentrok gitu kan. Nah jadi hanya itu aja lah. Kadang-kadang sebelum berkata-kata 3 kali salam Maria gitu kan. Jadi ya, tapi syukur-syukur puji Tuhan, setelah sudah lewat masa itu, masa SMA, sudah kuliah, yang dipanggil guru, yang memakan uang sekolah, atau yang ada perkelahian atau ada bentrok, sungguh saya rasakan sampai selesai tahap yang saya ragukan itu tidak pernah terjadi. Jadi seperti itu. Jadi saya rasa itu waktu Tuhan itu tetap ada. Namun kalau begitu misalnya naik level, mungkin lain lagi tantangannya seperti itu Mbak. Cuman yang saya tahu, sabar menanti waktunya Tuhan itu tadi, saya mengatakan saya sabar, tapi saya tidak ada kekuatan yang lain, hanya begitu berdoa. Karena di dalam keluarga juga kadang-kadang kita berargumen dengan anak-anak ini, kadang-kadang kita dengan suami, dengan bapaknya juga tidak sependapat. Jadi ketika itu terjadi, itulah yang sungguh-sungguh nggak bisa dihindari akan terjadi, pecah, ada pemblok atau ada pro ada kontra. Itu tidak ada kata lain kecuali hanya di dalam doa, kadang terucap, kadang dalam hati, ya Tuhan tolonglah, hanya itu. Jadi ya buktinya saya rasakanlah kalau sampai saat inilah untuk hal itu, saya merasa ya Tuhan itu sungguh punya waktu lah, punya dialah yang punya segalanya gitu. Karena ada pengalaman saya pribadi, saya dulu anak saya yang kecil laki-laki, dia kelas 3 SMA. Nah, dari awal kelas 3 SMA itu, dari awal 17 tahun, dia bilang, Mak, bolehlah dibelikan sepeda motor supaya aku aksesnya ke sekolah lebih gampang. Jadi karena dia bilang seperti itu, saya memang dari batin saya paling dalam, saya tidak akan berikan sampai tamat SMA itu, saya tidak akan berikan. Nah, jadi karena setiap hari dikatakan, tolong Mak, udah ada berubah pikiran Mak? Belum. Udah ada berubah pikiran Mak? Belum. Karena saya bilang, saya sampai tamat SMA, saya akan antar kemanapun, jemput kemanapun. Yang penting selesai dulu SMA-nya. Siap itu nanti kita selanjutnya kita bikin program yang lain. Nah, jadi setiap hari terjadilah percakapan dengan kami bertiga dengan bapaknya. Jadi dibilang, Mak, tadi aku itu naik Gojek. Terus kenapa naik Gojek? Ada mau dibeli bahan dari praktek di sekolah. Terus ternyata Mak, tukang Gojek membawa saya singgah dulu ke rumahnya. Ada mau diambil. Nah, di mana rumahnya? Masuk gang. Loh, kalau begitu bisa juga tadi kita dibawanya ke rumahnya, nggak tahu jalan pulang. Saya bilang, itu dia Mak, makanya beli aja sepeda motor saya supaya nggak lagi dibawa orang kan gitu kan. Nah, itulah argumen si anak. Nah, mendengar hal seperti itu, si bapak marah. Kamu itu sudah dibilang mamanya begini, tidak mau dengar. Marah dia. Jadi, menangis terseduh-seduh dia. Menangis dia. Dia bilang seperti ini. Saya udah kelas 3 SMA, sekalipun tidak ada pernah permasalahan harus dipanggil orang tua. Nilaiku bagus, aku dapat ranking. Aku tidak ada bermasalah, katanya.
ini pun aku minta sama mama, nggak pernah maksa. Aku hanya meminta setiap hari supaya pikirannya berubah. Hanya itu yang setiap hari saya katakan. Sambil menangis, kan saya sudah terdiam. Hanya Tuhan tolonglah, janganlah sempat. Nah, jadi ketika itu setelah siapnya nangis, dia berkata begini, ini konteksnya anak itu meminta kepada orang tua. Kalau dikasih atau tidak, itu tetap keputusan dari orang tua, katanya begitu. Wah, kalau saya mendengar itu udah menjerit saya. Tuhan, tolonglah. Jadi tadinya saya meminta, kalau memang nggak mau dikasih nggak usah dipaksakan. Saya hanya argumen, saya hanya konteks sebagai anak meminta kepada orang tuanya. Kalau dikasih atau tidak itu keputusan orang tuanya. Memang kalau nggak mau dikasih tidak usah dipaksakan diri. Kalau itu saya udah elus-elus sudah ada, Tuhan, sedewasa ini ke anakku, tolonglah aku, janganlah sampai ini permasalahan jadi. Tapi syukur-syukur puji Tuhan, hanya itulah percakapan itu. Dan memang benar sampai tamat SMA itu tidak pernah lagi diminta. Dan lucunya setelah kuliah malah kami yang meminta supaya dia dibelikan sepeda motor, dia yang bilang tidak usah. Jadi malah udah setahun kuliah tidak, benar-benar tidak. Tahun kedua kami yang minta, udahlah belilah. Gimana aksesnya ke kampus kalau begini? Ya udahlah, terserahlah, beli yang mana kalian mau, begitulah Mbak. Jadi waktu itu kan itu ya, kalau saya rasa itulah pengalaman saya yang paling berkesan kalau soal menyesuaikan waktu yang waktu ini tadi, walaupun itu entah mungkin salah dengan apa itu waktu Tuhan bersabar atau waktu apa, tapi waktu melewati ini tadi saya rasa ya udah sungguh-sungguh Tuhan punya cara lah, punya waktu lah untuk itu semua. Itu yang bisa saya ucapkan kayak saat ini. Terima kasih. Terima kasih Bu Vera, bagus banget. Terima kasih. Keren Bu Vera. Bu Ina juga keren, dua-duanya keren. Bagus. Ini benar-benar pelaksanaan dari doa Emmaus tadi ini. Terima kasih Bu Vera. Terima kasih Pak, sama-sama. Luar biasa.